Dari 10 hal yang tidak baik tersebut atau perangai tabiat yang kurang baik itu, yang pertama kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, awwaluha rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Yang pertama, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia itu hanya berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa kebaikan untuk dirinya sendiri, dan tidak pernah berdoa untuk kedua orang tuanya dan orang-orang beriman yang lainnya. Ini perangai buruk yang pertama. Jadi seorang yang kalau berdoa doa kebaikan maksudnya ya, kalau berdoa itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk dirinya. Dia melupakan kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang paling utama. Setelah dia itu kedua orang tuanya dilupakan, tidak mendoakan orang tuanya. Ini hendaknya kita tinggalkan ya kalau sampai seperti ini, karena sudah menjadi kewajiban kita, terutama ketika orang tua kita sudah wafat, bapak ibu kita atau salah satunya. Maka cara atau salah satu cara kita berbakti kepada orang tua itu dengan cara mendoakan beliau. Apalagi kalau sudah wafat ya. Mendoakan ampunan, mendoakan maghfirah, mendoakan kebaikan untuk bapak dan ibu kita yang sudah wafat, yang saat ini beliau berdua di alam kubur. Dan doa kita niki sangat dinanti-nanti oleh mereka, karena doa kita itu bermanfaat, berpengaruh kepada kehidupan mereka di alam barzakh. Makanya kan salah satu doa yang dipanjatkan untuk, atau salah satu doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, redaksinya adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anak-anak kecil harus sudah paham, harus sudah mengerti dan hafal doa ini untuk persiapan kedua orang tuanya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Untuk kita. Setelah kita jangan berhenti di situ, tapi kita lanjutkan wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Jadi seandainya orang tua kita itu, Bapak Ibu sekalian, di alam barzakh, di alam kubur saat ini itu mendapatkan kiriman doa dari kita, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masa hidupnya dulu punya dosa, punya kesalahan, punya kemaksiatan, dengan wasilah doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warhamhuma, dan rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka berdua itu telah merawat, mendidik aku ketika aku kecil. Ini bentuk bakti ya, bakti kita kepada orang tua kita saat beliau berdua sudah wafat. Jadi jangan sampai kita melupakan orang tua kita, nauzubillah ya. Sampai lupa, orang tuanya tidak pernah didoakan. Paling realistis niku, doa ini kita panjatkan ketika setelah sholat fardu. Berarti minimal sehari benten 5 kali. Minimal niku lah. Kalau di luar niku bisa ditambah, tapi minimal setelah sholat fardu, berarti 5 kali sehari kita doakan ampunan, kita doakan maghfirah, rahmat, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala nawwir ya, nawwir kuburahuma ya, menerangi kubur keduanya. Karena alam barzakh itu gelap. Saat anak kita sebagai anak mendoakan beliau berdua dengan seperti itu, insya Allah kuburnya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasi' ya, tausi',
Ya, tausi itu maksudnya meluaskan kubur orang tua kita. Dan doa untuk menjadikan kubur orang tua kita niku raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Masya Allah, bermanfaat sekali. Sampai ada sebuah ucapan ulama ya, beliau itu mengatakan tidak ada sesuatu yang paling dinanti orang tua kita di kuburnya itu melainkan apa? Doa anak-anaknya. Yang paling dinanti, yang dinanti ndak rumongso. Dinanti-nanti kapan ya anakku mendoakanku, ndak doakan, lupa. Sampai-sampai maaf, beberapa kasus itu ada sebagian anak yang sampai seolah benar-benar lupa bahwa dia pernah punya orang tua. Kuburnya nggak tahu di mana kubur orang tuanya, nggak pernah ziarah kubur. Inti ziarah kubur kan sebenarnya diantaranya apa? Kirim doa. Sampai mungkin lupa nama bapak ibunya, karena sampai seperti itu. Nauzubillah, kita khawatir ya itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka itu bahaya, karena dosa durhaka itu sebuah dosa yang siksanya itu terjadi pada dua kondisi. Siksa nanti akan di dunia, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat, dan sisanya nanti siksa di akhirat. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua itu rata-rata hidupnya di dunia sudah susah, berat, tertimpa banyak musibah, dan nanti sisanya di akhirat nauzubillah akan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan untuk saya pribadi dan jamaah semuanya, jangan pernah melupakan apa? Mendoakan orang tua. Dan kalau bisa ditambah tadi ya, walil mu'minin atau wal mu'minin, kalau mendoakan itu sebaiknya selain untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang beriman yang lain, saudara-saudara kita. Hanya dalam khutbah Jumat niku kan ada doa ya, rukun khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat niku ada rukun, Pak, ada rukunnya, enggak khutbah biasa. Jadi keliru sekali orang yang memahami khutbah Jumat itu kayak kultum, itu keliru fatal. Jadi khutbah Jumat itu bukan kultum. Ada syarat-syarat sahnya, ada rukun-rukunnya seperti sholat. Karena kan khutbah Jumat itu pengganti 2 rakaat zuhur. Kan rakaat zuhur berapa? 4 nggih. 4 sholat Jumat pinten? 2 rakaat, sisanya khutbah penggantinya. Makanya khutbah Jumat niku ada syarat sahnya, ada rukun-rukunnya. Jadi sangat keliru ketika ada orang yang memahami khutbah Jumat seperti kultum, nggak karu-karuan, mau ceramah biasa. Nah, tidak sah itu. Nah, salah satu rukun khutbah Jumat itu doa di akhir khutbah yang kedua. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan doa di akhir khutbah yang kedua niku harus ada doa untuk orang-orang beriman. Kalau tidak sah. Maka hati-hati ini untuk para khotib. Maka doa di awal khutbah niku, doa di awal doa di khutbah kedua niku, ingat doanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat dulu niku harus ada. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak harus dengan redaksi itu, bisa diganti redaksi lain, tapi lebih amannya kita pakai doa niku. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni ya orang-orang beriman dari laki-laki perempuan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Itu harus ada doa seperti itu, Pak. Oke. Jadi salah satu faedahnya doa kita kepada saudara kita sesama mukmin, sesama muslim fi dhahril ghaib, di saat mereka tidak tahu kita doakan, insya Allah kita akan mendapatkan juga ijabah dari Allah sesuai apa yang kita doakan untuk saudara kita. Jadi misalkan kita mendoakan saudara kita, saudara kita itu nggak tahu, mungkin teman sahabat kita yang sangat dekat, tetangga kita yang sangat bagus, baik, kita doakan, pas bar sholat kita doakan misalkan, ya Allah temanku ini, ya Allah berikan ini, tetanggaku ini, ya Allah berikan ini.
nanti Pak kita akan mendapatkan pengabulan doa dari Allah sesuai apa yang kita doakan untuk orang lain tadi. Jadi mungkin sebabnya gitu. Hal-hal yang Allah kabulkan untuk kita itu sebenarnya bukan doa kita untuk diri kita, tapi karena sebab apa? Kita mendoakan orang lain, kemudian timbal baliknya Allah juga memberikan sesuatu yang kita doakan untuk orang lain itu untuk kita. Mungkin begitu malahan. Yang untuk diri kita yang ya Allah saya minta begini nggak dikabulkan semua. Tapi saat kita mendoakan untuk orang lain malah dikabulkan karena kita mendapatkan timbal balik.